Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas 8 hal tentang pemeliharaan tanaman obat. Yakninya ini merupakan bagian daripada budidaya tanaman obat itu sendiri. Beberapa faktor penghambat produksi, misalnya dengan adanya gulma, hama penyakit, ini semua harus ditekan hingga dalam batas tertentu. Demikian pula faktor penghambat lingkungan, baik itu secara fisik maupun secara kimia. Seperti halnya kekurangan air, permasalahan terhadap suhu, baik tinggi ataupun rendah, kesuburan tanah, dan ini hendaklah diperkecil lagi pengaruhnya terhadap budidaya tanaman obat. Perlu dilakukan pemupukan, misalnya pemupukan nitrogen pada kandungan alkaloid pada tanaman tembakau. Dan demikian pula tindakan pemangkasan yang juga merupakan bentuk daripada pemeliharaan tanaman obat itu sendiri. Jadi di sini ada 8 tindakan pemeliharaan tanaman obat yang perlu kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang tanaman obat yang bibitnya mudah layu, maka perlu adanya penyesuaian waktu tanamnya sehingga tidak terdapat sinar matahari yang berlebihan. Misalnya pada penanaman tumbuhan obat seperti tempuyung, hendaklah dilakukan sore hari dan diberi naungan sementara. Yang kedua adalah tentang penyiangan yang intensif, guna untuk menekan populasi gulma. Di samping dapat mengurangi kesempatan tumbuh bagi tanaman, usaha juga dapat mengganggu kebersihan hasil ataupun keberhasilan hasil pada saat panen, misalnya pada tanaman Mentha arvensis misalnya. Yang ketiga adalah tentang penimbunan dan penggemburan dilakukan agar untuk memperbaiki sifat daripada tanah itu sendiri. Artinya sering-seringlah untuk menggemburkan tanaman ataupun tanah yang ada di sekeliling tanaman tersebut. Yang keempat adalah tentang perbaikan saluran drainase untuk mencegah terjadinya genangan ataupun kelebihan air yang dapat mengganggu pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Yang kelima adalah untuk mengurangi terjadinya penguapan ataupun evaporasi air tanah sehingga kelembaban air tanah dapat tetap sesuai. Jadi ini misalnya pada tanaman jahe ataupun Zingiber officinale yang dengan pemberian jerami dapat meningkatkan hasilnya secara lebih baik. Selanjutnya yaitu adalah nomor 6, pemangkasan bunga, yang berarti mencegah terjadinya perubahan fase vegetatif ke generatif yang lebih banyak memerlukan energi. Jadi ini dilakukan untuk kandungan-kandungan daripada bahan khasiat obat tersebut itu menjadi sumber energi yang tidak berkurang. Artinya di sini sumber energinya itu terfokus pada bagian-bagian yang akan dioptimalkan. Misalnya pada tanaman Dioscorea compositae. Dalam hal ini kandungan glikosida ini harus dilakukan pertambahan dengan dilakukannya pemangkasan pada bagian bunga. Berikutnya adalah nomor 7 tentang pemangkasan pupuk daripada batang yang akan memicu percabangan, sehingga ini dapat menambah jumlah daun daripada tumbuhan serta kandungan alkaloid daripada akar pun akan juga ikut terpicu untuk bertambah. Misalnya pada tanaman kumis kucing contohnya. Jadi di sini pemangkasan pucuk batang itu haruslah dilakukan. Sementara yang terakhir adalah dengan melakukan pemupukan nitrogen. Ini dapat meningkatkan kandungan alkaloida pada tumbuhan akar pule panda pada Rauwolfia serpentina. Oke Sobat Sains, itu adalah ringkasan daripada 8 hal yang perlu kita perhatikan dalam pemeliharaan tanaman obat. Di antaranya adalah untuk bibit yang mudah layu, penyiangan, penimbungan dan penggemburan tanah, perbaikan saluran drainase, evaporasi, pemangkasan bunga, pemangkasan pucuk batang, dan yang terakhir adalah terkait pemupukan nitrogen pada tumbuhan obat itu sendiri. Oke Sobat Sains, mungkin sampai di situ aja video kita kali ini tentang pemeliharaan tanaman obat yang ini semua terkait pada keilmuan farmakognosi. Oke Sobat Sains, sampai jumpa di video selanjutnya.